Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria hubungan istimewa nih teman-teman. Jadi, kriteria hubungan istimewa ini pertama kali diatur itu memang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana terakhir ya telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, lebih lanjut, ketentuan hubungan istimewa ini diatur secara lebih spesifik ya di dalam PMK 172 tahun 2023. Berdasarkan PMK 172 tahun 2023, hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh 3 kondisi, teman-teman. Yang pertama, ada karena kepemilikan atau penyertaan modal. Yang kedua, ada karena penguasaan. Dan yang ketiga itu adalah karena hubungan sedarah atau semenda gitu. Keadaan ketergantungan atau keterikatan yang dimaksud ini terjadi ketika satu atau lebih pihak mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas gitu ya dalam menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama ya, yaitu hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal. Jadi, ini terjadi ketika wajib pajak itu mempunyai penyertaan modal secara langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Itu yang pertama ya teman-teman. Nah, kondisi yang kedua itu adalah jika ada hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan modal paling rendah 25% pada 2 wajib pajak atau lebih. Ada 6 kriteria nih dalam hubungan istimewa penguasaan. Yang pertama adalah ketika satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah ketika dua pihak atau lebih berada di dalam atau di bawah penguasaan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah ketika satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen ataupun penggunaan teknologi. Yang keempat adalah ketika ada orang yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajerial maupun operasional pada dua pihak atau lebih. Nah, yang kelima itu ketika para pihak itu memang secara komersial maupun secara finansial itu diketahui atau menyatakan berada dalam satu grup usaha yang sama. Nah, yang terakhir itu ketika satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Nah, keenam poin tadi itu tidak bersifat kumulatif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan satu sudah terpenuhi, itu sudah mencakup kategori hubungan istimewa karena penguasaan. Nah, yang ketiga itu adalah hubungan istimewa karena hubungan sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Hubungan sedarah ini adalah ketika hubungan memang terjadi karena ikatan darah, teman-teman. Jadi, saudara kandung gitu ya, ibu kandung, ayah kandung gitu. Sedangkan hubungan semenda itu adalah hubungan karena ikatan pernikahan. Contohnya suami dan istri, saudara ipar, dan lain-lain. Nah, dalam pelaporan SPT PPh Badan, wajib pajak ini wajib juga teman-teman untuk melaporkan kriteria atau jenis hubungan istimewa antara dia dengan pihak afiliasinya. Kalau di SPT PPh Badan itu ada beberapa jenis atau kelompok ya, tipe hubungan istimewa. Yang pertama itu adalah tipe pertama, itu hubungan istimewa yang disebabkan karena kepemilikan saham atau penyertaan modal. Tipe yang kedua itu adalah hubungan istimewa karena penguasaan. Yang ketiga itu adalah hubungan istimewa karena hubungan keluarga saudara atau semenda. Nah, tipe yang keempat itu adalah hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana yang diatur di dalam Tax Treaty atau P3B, tepatnya di artikel 9 antara Indonesia dengan negara yang memang memiliki Tax Treaty dengan Indonesia. Pembahasan yang terakhir, ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai contoh kasus nih teman-teman terkait dengan penentuan hubungan istimewa dalam perusahaan multinasional. Sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di dalam skema ya, jadi di sini ada perusahaan A Corporation, di mana A Corporation ini adalah perusahaan manufaktur spare part otomotif yang berdomisili di Singapura. Nah, A Corporation ini memiliki beberapa anak usaha, ada 3. Yang pertama adalah BLTD yang ada di Korea, lalu ada PTC dan PTD yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita harus menentukan nih hubungan istimewa dari masing-masing entitas dalam grup A Corporation ini.
Nah, yang pertama kita mengidentifikasi dulu hubungan istimewa antara A Corporation dan PTC, di mana A Corporation ini memiliki 50% saham dari PTC, sehingga bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena kepemilikan langsung, teman-teman. Karena kita tahu ya, kepemilikan sahamnya itu lebih dari 25%. Yang kedua, itu adalah hubungan istimewa antara A Corporation dengan B Ltd, di mana teman-teman bisa lihat ya, ada kepemilikan saham A Corporation di B Ltd itu adalah sebesar 25%, sehingga bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena penyertaan langsung. Nah, yang ketiga, hubungan istimewa antara PTC dan PTD ya teman-teman, di mana ini juga bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal secara langsung, mengingat 50% itu lebih dari 25%. Nah, yang keempat, ini adalah hubungan istimewa antara B Ltd dengan PTC, di mana kedua entitas ini juga bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena kepemilikan. Karena dua entitas ini sama-sama dimiliki oleh A Corporation sebesar 25% dan 50%. Nah, yang kelima itu adalah hubungan istimewa antara A Corporation dan PTD, di mana kedua entitas ini bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena kepemilikan saham tidak langsung, teman-teman. Mengingat A Corporation ini memiliki saham secara efektif atas PTD itu adalah 25% yang diperoleh dari 50% dikalikan 50%. Nah, yang terakhir ini adalah hubungan istimewa antara B Ltd dan PTD, di mana kedua entitas tersebut juga bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal. Mengingat dua entitas tersebut sama-sama dimiliki sahamnya ya teman-teman oleh A Corporation, di mana PTD itu dimiliki sahamnya sebesar 25% ya secara efektif oleh A Corporation, dan B Ltd itu dimiliki sahamnya 25% oleh A Corporation. Nah, studi kasus yang kedua, ini teman-teman sebagaimana bisa dilihat ya di skema, bahwa ada PT Alpha Holdings yang merupakan perusahaan distributor peralatan elektronik yang berdomisili di Indonesia. PT Alpha Holdings ini merupakan perusahaan induk ya dari grup Alpha, di mana ada dua entitas yang berada di dalam grup Alpha, yaitu ada PT Alpha Bahagia dan PT Alpha Sentosa. Nah, sekarang kita menentukan nih hubungan istimewa dari entitas yang ada di dalam grup Alpha Holdings ini. Nah, yang pertama, kita menentukan hubungan istimewa antara PT Alpha Holdings dan PT Alpha Bahagia. Ini bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena kepemilikan saham ya, teman-teman, karena kepemilikan sahamnya itu 50%, di mana ini lebih dari 25%. Yang kedua, itu adalah hubungan istimewa antara PT Alpha Holdings dan PT Alpha Sentosa, di mana ini tidak bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena kepemilikan saham atau penyertaan modal, mengingat kepemilikan saham PT Alpha Holdings di PT Alpha Sentosa itu cuma 10%, di mana itu kurang ya dari 25%. Nah, tetapi bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena penguasaan, teman-teman, karena ada manajemen yang sama antara PT Alpha Holdings dan PT Alpha Sentosa, yaitu ada Mr. X sebagai komisaris di PT Alpha Sentosa dan sebagai direktur di PT Alpha Holdings. Yang terakhir adalah hubungan istimewa antara PT Alpha Sentosa dan PT Alpha Bahagia, di mana ini tidak bisa dikategorikan ya sebagai hubungan istimewa karena kepemilikan saham, mengingat penyertaan Alpha Holdings pada PT Alpha Sentosa itu hanya 10%. Tetapi kedua entitas ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena penguasaan. Kenapa? Karena ada dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah karena PT Alpha Sentosa dan PT Alpha Bahagia ini sama-sama dikuasai oleh PT Alpha Holdings. Nah, kondisi yang kedua, apabila PT Alpha Sentosa dan PT Alpha Bahagia ini laporan keuangannya itu dikonsolidasikan dengan PT Alpha Holdings, ini juga bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena penguasaan, mengingat kedua pihak tersebut itu secara komersial ya teman-teman, atau secara finansial itu menyatakan diri berada dalam grup usaha grup Alpha ini. Nah, ini adalah studi kasus yang terakhir teman-teman. Sebagaimana yang bisa dilihat ya di skema, di sini ada Mr. Masataka Inuyasha yang memiliki penyertaan saham pada X Corporation di Jepang sebesar 75%. Nah, di sisi lain, Ibu Claudia sebagai istri dari Mr. Masataka ini memiliki penyertaan saham pada PT Smart Nusa di Indonesia sebesar 85%. Nah, dari skema ini kita bisa simpulkan bahwa X Corporation dan PT Smart Nusa di Indonesia itu memiliki hubungan istimewa karena pemiliknya yaitu Mr. Masataka dan Ibu Claudia ini memiliki hubungan suami istri, yaitu hubungan semenda.
Nah, itu tadi teman-teman materi terkait dengan transfer pricing dan penentuan hubungan istimewa. Gimana? Gampang kan? Sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye-bye.